Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Nadiatul Jannah. Saya ada di kelas 11D. Di sini saya akan berpidato sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Pemampu Pondok Pesantren Nazatul Dulat, Nyai Haji Nurjian Sakir dan Kiai Muhammad bin Mu'afi beserta keluarganya alaihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji nasihat kita kepada Ilahi yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Kedua kalinya selawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul, kita bisa diangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Oke, di sini saya akan berpidato. Pada zaman modern sekarang ini, di mata teknologi telah semakin canggih serta semakin maju. Manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah dengan berkembangnya teknologi saat ini. Seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan positif. Dengan perkembangannya teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita harus semakin mudah untuk menambah ketaatan pada Allah. Namun sayangnya banyak dari kita justru semakin menjauh dan sibuk akan tugasnya kita. Sebenarnya dan perkembangannya teknologi justru membuat lupa untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua memanfaatkan akal dan kecanggihannya teknologi sama kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan, karena seperti yang kita ketahui, kita semua akan menyebarkan banyak hal baik melalui sosial, internet, keseluruhan dunia dengan cepat dan mudah. Terus ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sabar dapat menjadi amal jariah. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia serta menjadi contoh buruk dari orang-orang. Ketika kita sukarela membuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan menantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali. Sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, jika itu perbuatan yang buruk atau berbuat yang baik, sehingga kita harus selalu berbuat baik. Meskipun kita ada satu orang pun yang melihat, karena Allah dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Terus sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikannya. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwa ketika ingin membuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam membuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Itu karena ketika kita membuat baik, contohnya bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara bersembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada orang tahu atau sadarnya bahwa kita bersedekah. Ingatlah, sesuatu yang menantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan maupun dan ikhlas ketika melakukannya.
Demikian pidato dari saya. Dari lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.